tentang kita punya masjid, bagaimana masjid ini di masa depan ini akan baik. Pikirkan bagaimana pemuda dan pemudi itu bisa menjadi akses dan aset terbesar untuk masjid ini. Lebih baik capek sekarang ketimbang capeknya waktu kita sudah tidak bisa bergerak. Pikirkan pikirkan gimana pemuda-pemudinya kok kurang bergerak, kurang semangat. Pikirkan. Lebih baik kita mungkin capek sampai sebulan tidak apa-apa. Tapi setelah sebulan, bahkan itu pemikiran sebulan akan kita rasakan nikmatnya sampai kita meninggal dunia. Apa itu? Ternyata yang mama atau DKM-nya semuanya pemuda dan pemudi. Kalau ada acara-acara pemuda dan pemudi, kita sebagai orang tuanya tinggal melihat saja, tinggal memberikan masukan. Itu yang kita inginkan. Maka dari sekarang penting bagi kita untuk selalu memperhatikan pemuda dan pemudi lebih daripada kita memperhatikan yang lain. Tetapi di sini yang ingin bagi tekankan tentang pemuda dan pemudi, mereka itu punya orang tua. Mereka itu punya orang tua. Karena saya yakin di Pekanbaru ini tidak ada seorang anak lahir dari asing. Pernah lihat? Ada seorang anak lahir dari asing, itu asing dinyalakan keluar anak. Tidak ada. Atau seorang anak lahir dari mana? Dari kayu dipotong, dibelah, keluar anak. Kalau ada itu cuma di kartun, di televisi. Tidak ada, semuanya ada orang tuanya. Lah, sekarang gimana para orang tua ini? Kenapa? Kok banyak orang tua tidak peduli dengan anaknya? Apa sebabnya? Karena orang tua di zaman kita sekarang ini menjadikan anak itu bonus, bukan amanah dari Allah. Bapak Ibu tahu bonus? Bonus itu kita gak mau tapi diberi sama orang. Ya ibu-ibu kan hobi, senang cari bonusnya, cari diskonnya. Beli kerudung 1, tapi karena diskon beli 5 gratis 1, butuhnya 1. Tapi kalau sudah diskon beli 5 gratis 1, yang dicari 5, padahal butuhnya cuma 1. Ini ibu kita belinya cuma 1 butuhnya, cuma karena diskon beli 5 gratis 1, dicari yang 5. Bang beli 5 kan butuhnya 1 bu, sudah bang beli yang 5 karena diskon 1 itu dapat hadiah kan 1, suaminya pusing, butuhnya 1 belinya 5 karena ada bonus. Ini yang terjadi di antara kita. Makanya tidak heran kalau Nabi kita Muhammad SAW juga katakan dalam hadisnya, orang tua itu menjadikan sebab anaknya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu orang tua. Kenapa Nabi sangat seperti karena orang tua itu memiliki andil paling besar terhadap anaknya. Para ulama, para kiai, para ustaz, kapan bertemunya? Hanya waktu bertemu saja. Tetapi anak itu akan kembali kepada orang tua mereka. Nah inilah yang perlu kita perhatikan. Khususnya yang bapak ibu sekarang ini memiliki anak. Ini yang perlu diperhatikan. Kenapa? Anak kita ini adalah bukan bonus, tapi amanah dari Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Nabi. Setiap di antara kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim, Nabi pernah menceritakan panjang lebar. Nabi bercerita di hadis tersebut. Apa inti dari hadis tersebut? Ada 2 orang tua sudah mau masuk surga ini, dicegat oleh seorang anak. Kemudian ditanya, ya Allah, ingin ku kemana itu orang tua? Dijawab oleh Allah, aku ingin masuk dia ke surga karena ibadahnya lebih banyak ketimbang maksiatnya. Ya Allah, aku adalah anaknya ya Allah. Ayahku hobi daripada hadir-hadir majelis taklim. Ibuku ibadahnya tidak usah ditanya lagi ya Allah. Tapi ya Allah, waktu saya tidak sholat, waktu akidah saya rusak, waktu pergaulan bebas saya lakukan, ayah dan ibu saya tidak pernah mengingatkan saya ya Allah. Maka pada kesempatan kali ini ya Allah, aku minta keadilan-Mu ya Allah. Apa jawab Allah? Tunggu dulu, aku tanya dengan orang tua tersebut. Betul dia anakku? Betul ya Allah. Betul apa yang dia ucapkan? Betul ya Allah. Malaikat seret ini orang tua sama anaknya ke neraka sekarang. Artinya bapak ibu boleh menjadi orang yang ahli ibadah, silakan, luar biasa, tapi jangan lupa kepada anak-anak. Kenapa saya katakan seperti ini? Banyak orang tua itu kalau sudah ada majelis taklim pasti anaknya tidak diajak. Ini problem ini. Ada majelis taklim, cuma orang tuanya aja, bapaknya
sampai menjelang maghrib. Otomatis anaknya sudah pulang. Jawabnya gampang mereka itu. Anak saya di rumah Ustaz. Kenapa di rumah? Kasihan sampai Ustaz nonton TV gitu. Ada lagi yang katakan jaga gawang, jaga rumah. Nah sekarang pertanyaannya, emang rumah itu kalau nggak dijaga bisa terbang? Ya, di Pekanbaru ada cerita rumah bisa terbang. Nah, ada. Kunci rumahnya. Kalau nggak di majelis taklim wajibkan kepada anak. Kalau kita mencari dunia, itu kita semangat buat anak kita. Mencari akhirat, agama harus lebih pantas lagi semangatnya. Nah inilah yang kadang-kadang sudah mulai hilang. Makanya tidak usah bingung kalau sekarang kita ini sering mendengarkan kenakalan remaja. Sering gitu ya, mendengarkan istilah kenakalan remaja. Itu bukan kenakalan remaja, tapi sudah terekspos di mana-mana tulisannya kenakalan remaja. Bukan kenakalan remaja, tapi apa? Kegagalan orang tua dalam mendidik anaknya. Remaja-remaja yang dibilang rusak itu mereka punya orang tua. Tidak sembarangan mereka itu. Orang tuanya membiarkan. Mama, saya sering melihat itu anak-anak sekolah. Kalau sudah pulang dari sekolahnya, dia tidak segan-segan truk itu diberhentikan namanya. Mobil-mobil pick up diberhentikan namanya. Untuk apa? Naik. Bahkan tidak sedikit ada yang meninggal jatuh. Ini saya pernah ngisi di salah satu tempat. Setelah saya ngisi, selesai saya pulang. Dia bersama Pak Haji Habib, pekerjaan saya ini mengirim barang sampai ke Jawa Timur. Waktu itu kita di Cirebon sampai ke Jawa Timur kita ngirim barang. Anak buah saya waktu ngirim barang Habib pulang pertengahan malam jam 3. Itu dalam keadaan agak sedikit ngantuk. Ada seorang laki-laki keluar. Jadi biasanya di jalan itu jalan tengah-tengahnya kayak ada pembatas atau mungkin bunga-bunga gitu ya. Ini laki-laki keluar dari tengah itu, kemudian langsung memberhentikan saya punya anak buah ini, sehingga rem dada tertabrak oleh anak meninggal di tempat. Akhirnya jasad ini akan kita antar ke orang tuanya. Waktu kita bertemu dengan ibunya, kita minta maaf, semuanya dimaafkan. Kemudian ibu itu mengatakan yang membuat kita kaget semua. Apa yang dikatakan ibu tersebut? Wahai bapak, saya punya anak 4, semuanya meninggalnya kayak gini semua. 4 meninggalnya kayak gini semua. Artinya pas sepele, dianggap sesuatu yang biasa gitu. Kenapa terjadi seperti itu? Amanah itu tidak ada di antara kita dan orang tua. Jadi orang tua zaman sekarang ini yang dipedulikan, asalkan saya punya anak sekolah di SD favorit, SMP terpadu, SMA teladan, kuliah paling baik seluruh dunia kalau perlu. Tapi waktu agamanya rusak, anaknya tidak bisa wudu, anaknya tidak bisa sholat, orang tua sekarang nggak ambil pusing. Makanya kenapa kok pemuda dan pemudi usaha terus? Ya karena seperti ini. Orang tuanya sudah tidak peduli. Ustaz kiai ulamanya teriak-teriak, memberikan dalil, memberikan ayat Al-Quran, hadis para ulama, cerita para salafus saleh. Tidak akan mampu terdengar. Kenapa? Karena doktrin itu hanya sekian jam saja, tapi mereka kembali kepada orang tuanya di rumah. Maka saya selalu mengimbau, kalau kita merasa tidak mampu didik anak, lembaga-lembaga pendidikan agama banyak, pesantren, masukkan. Setiap pemasangan yang pesantren pertanyaan satu pasti. Ustaz, kalau anak saya masuk pesantren, tapi besok mau makan apa? Kalau sudah keluar dari pesantren, itu entah mau makan apa. Ini kadang-kadang pemikiran orang tuanya agak cetek sekarang. Bapak ibu tahu orang gila? Orang gila. Orang gila itu sudah ada ceritanya orang gila makan semen. Mana dengar orang gila makan semen? Orang gila lagi ngambil di tong sampah, kemudian yang diambil kotoran. Di tong sampah yang diambil apa? Teh hangat, sisa makanan apa itu diambil. Itu orang gila loh. Ya dia kan nggak punya akal, masih bisa mikir. Ini orang tua sama anaknya ragu besok mau makan apa. Tidakkah kita ini janji Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah binatang yang merata di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemana kan itu ya? Dan ingat kita masih punya akal sehat. Orang gila itu
akalnya tidak ada, tapi dia masih bisa berpikir. Kita ini yang sehat kadang-kadang kalah sama orang gila. Lebih baik dibalik aja, orang gila jadi sehat, kita jadi orang gila. Masih punya akal, nggak dipakai. Tapi kalau ditanya ibu sama bapak pengen anaknya jadi apa? Ustaz, saya mah pengennya nggak muluk-muluk. Saya pengennya nggak usah repot-repot. Saya pengen satu anak saya menjadi anak yang soleh dan soleh. Anak saya menjadi anak yang berakhlak. Itu keinginan. Ia diingat setiap orang tua. Tapi pertanyaannya, usaha apa yang sudah kita lakukan untuk menuju anak tersebut mendapatkan titel soleh dan soleh? Kadang-kadang kita sebagai bapak dan ibu habis sholat subuh langsung berangkat kerja. Pulangnya kapan? Menjelang maghrib. Kadang-kadang sampai tengah malam lalu. Anaknya dititipkan sama siapa? Babysitter, sama pembantu. Tidak pernah dididik. Sampai akhirnya daripada kejadian tersebut, anak kita tidak terkontrol lagi sifatnya, baik omongannya, perbuatannya, karakternya, sikapnya, gara-garanya sudah rusak. Dan kita tidak pernah memiliki waktu untuk duduk menanyakan daripada keadaan kita punya. Maka juga usah bingung kalau anak kita sekarang ini lebih senang berkumpul di luar ketimbang kumpul di rumah. Kenapa? Kita yang membuat mereka kayak gitu. Kita sibuk mencari dunia, tapi kita tidak sibuk menjadikan anak kita paham masalah ilmu agama. Ini problem. Dan saya sering mendapati orang tua datang kepada saya atau di media sosial atau lewat telepon, Ustaz, anak saya kok nakal Ustaz, anak saya bandel, anak saya ini tidak bisa diatur. Saya jawab, kira-kira ibu bapak sudah bisa memberikan contoh yang baik kan? Atau ibu bapak hanya bisa menyuruh saja? Karena di zaman kita sekarang ini juga orang tua itu hanya bisa nyuruh anaknya ke majelis taklim, ibunya nonton sinetron, abahnya nyuruh untuk sholat berjamaah, abahnya main catur, abahnya main permainan yang lain. Ya bagaimana anak kita akan jadi baik? Kalau anak kita ingin baik, caranya jadikan dulu diri kita ini sebagai uswah, jadi panutan. Tanpa kita suruh anak-anak ikut. Tapi yang bingung zaman sekarang ini anaknya baik, diperintahkan baik, kita jangan baik. Walaupun kita berdoa sampai menangis darah, anak kita tidak akan baik kalau kita hanya cuma bisa menyuruh. Ibda binafsika, mulai dengan dirimu masing-masing, diri kita. Makanya kata dakwatul hal afsal min dakwatil lisan. Berawal dari amat dari lisan. Kenapa? Karena orang akan tersihir, terhipnotis dengan daripada ajaran kita dengan akhlaknya kita. Kalau sampai nampilin anaknya boleh. Ada orang tua yang siapa akan membunuh. Bahkan si anak membunuh orang tuanya karena pendidikan ada. Orang tua tidak bisa memberikan contoh. Kalau orang tua sudah bisa memberikan contoh, anak tidak usah disuruh ikut sendiri. Dan banyak ulama-ulama kita di zaman sekarang yang terkenal luar biasa, tidak lepas daripada pendidikan orang tuanya. Saya ambil contoh. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjadi orang yang luar biasa. Bagaimana suksesnya peranan seorang ibu sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditaruh di pondok pesantren, kalau istilah sekarang ini belajar ilmu agama, dipesankan jangan pernah engkau berdusta dimanapun engkau berada. Dengan ceritanya yang terkenal, waktu beliau itu dirampok, ditanya kamu ada uang? Ada. Mana uangmu? Ada di sini, di dalam. Sampai perampok ini bilang, anak kecil, waktu itu usianya masih kecil, belum sampai usia balik. Mungkin kita bisa katakan ya antara 8 sampai 9 tahun. Si kecil. Kamu tahu siapa saya? Tahu, kamu perampok. Kenapa kamu jujur? Karena orang tua saya punya ibu berpesan agar saya tidak boleh berdusta dimanapun saya berada. Si perampok terdiam, menetes air mata. Kemudian si perampok akhirnya bertobat, memanggil kepada anak buahnya, dipanggil. Perampok, anak buahku, lihat, ini anak kecil. Dari semenjak kecilnya takut kepada Allah untuk tidak berdosa. Ini semasa hidupnya selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin bertobat kepada Allah, adapun kehidupan Allah. Ada kata perampok anak buah yang lain, saya ikut sebagaimana yang kamu lakukan, kami semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani,
sebab wasilah perantara saya. Pendidikan dari ibunya. Imam Syafi'i. Kita punya madzhab Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i menjadi orang yang luar biasa? Peran ibunya. Apa kata ibunya? Syafi'i, jangan kamu pulang kembali ke tempat asalmu kecuali kamu menjadi seorang ulama. Peran orang tua. Sekarang juga deh. Anaknya mondok, tidak boleh dijemur. Jemurnya cuma setahun sekali. Ini tingginya orang tua seminggu sekali di anaknya. Gimana jadi baik? Nah, maka ada kesempatan kali ini, marilah kita sebagai orang tua jadi panutan. Jangan hanya sekedar bisa nyuruh, tapi jadikan kita sebagai orang tua panutan untuk anak-anak kita. Karena kalau kita ingin memiliki anak di masa besar yang soleh dan solehah, itu sudah dikasih prinsipnya. Gimana caranya? Didiklah anak kita semenjak kecilnya dengan pendidikan agama yang baik. Maka jangan banyak berharap, Ustaz, saya ingin anak saya baik. Kenapa nggak jadi baik? Tapi bagaimana caranya Ustaz? Didiknya di masa besar susah. Di dalam kitab Akhlak lil Bani di juz pertama itu diceritakan di sana ada seorang anak laki-laki dengan ayahnya masuk ke salah satu kebun. Si anak waktu masuk berjalan-jalan dengan ayahnya melihat satu pokok pohon. Kemudian di antara pohon itu nantinya ada bengkok. Si anak ini namanya anak kecil. Apa yang dilihat ucapkan, ayah. Itu kenapa sih? Tukang kebun melihat ranting yang bengkok ini, tapi kok tidak diluruskan? Kan harusnya diluruskan biar rapi, lidahnya indah. Si ayah tersenyum. Terdiam sejauh ini. Si anak bilang, ayah jawab. Kenapa kau cuma senyum saja? Dijawab oleh si ayah, wahai anakku, kalau seandainya itu ranting masih kecil, mudah untuk dibengkokkan dan diluruskan. Tapi kalau ranting sudah besar, itu susah. Itulah perumpamaan kata ayahnya. Itulah wahai anakku perumpamaan untuk anak yang dididik di masa kecil itu mudah untuk diluruskan, untuk jadi ulama, untuk jadi mudah, untuk diarahkan memiliki akhlak yang baik, jadi anak soleh dan soleh mudah. Tapi kalau sudah besar susah. Maka lebih baik kita susah mendidik anak di masa kecil agar di masa besar kita santai, enak, tenang. Apalagi zaman kita sekarang luar biasa. Pergaulannya tidak kita jalan. Dia malah kita di rumah. Sekarang kan namanya media sosial, ada FB, ada YouTube, ada macam-macamnya. Ini banyak sekali yang seperti ini. Oleh karena itu, jagalah anak kita daripada pergaulan bebas yang terjadi di antara kita ini. Karena luar biasa sekarang. Anak diam di rumah, tapi kok rusak. Ternyata rusaknya lewat media sosial. Maka saya ingatkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang punya anak, jangan selalu membiasakan anak kita itu dengan media sosial. Ya. Kita ini gampang. Saya pernah ketemu satu anak, usianya 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun sudah bisa main laptop. Oleh Bapak Ibu ya, 2 tahun ya. Saya sampai ketiganya ya nggak bisa main laptop. Ini 2 tahun bisa main laptop. Orang tuanya belum tentu bisa ya. Saya pernah ketemu anak 5 tahun punya status di media sosial. 5 tahun. Dari mana mereka itu? Orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak membiarkan, tidak mungkin anaknya sendiri. Orang tua membiarkan. Lebih dahsyat lagi sekarang ini. Orang tua mengenai anaknya namanya game online. Tahu ya? Game online. Ditanya, kenapa? Bapak Ibu dikasih anaknya, udah Ustaz, biar anak saya diem di rumah aja lah. Repot atau yang tapi ulang di sana sini. Tapi kalau masih game online, diem di rumah. Ingat, kalau ingin menghilangkan kejelekan, jangan kebaikan, jangan menghilangkan kejelekan. Selesai itu masalah, nambah lagi. Nah, oleh karena itu, ya, saya ingatkan saya dia, kalau orang tua yang punya anak, jangan bekali anak kita dengan media-media seperti ini. FB, WhatsApp, Twitter, Instagram. Anak kita hampir semuanya punya. Berikan sesuatu yang pantas saja, yang cocok, yang belum masanya nggak usah dikasih. Anak kita sekolah, kenapa dikasih HP? Biar bisa telepon hubungan HPP.
seperti zaman sekarang ada media sosial. Sekarang anaknya HP-nya pakai internet semuanya. Kadang-kadang apa buktinya pakai jadul HP-nya. Cuma bisa telepon sama SMS. Lalu saya Ustaz, saya belikan anak saya yang ada internetnya biar hubungannya enak. Kan kalau pakai internet kan enak, nanyanya lewat WhatsApp, lewat apa itu macam-macamnya. Enak Ustaz. Baik, kita berniat seperti itu. Tapi pernahkah kita tanyakan dalam diri kita masing-masing berapa kali kita ngecek HP anak kita itu? Ayo. Kita punya anak, berapa kali kita cek kita punya HP anak kita? Di media sosialnya itu bergabungnya sama siapa? Bermainnya sama siapa? Pernah kali kita cek? Dan hati-hati, saya wanti-wanti. Kalau Anda kita punya anak, HP-nya itu pakai password. Kita punya anak, HP-nya pakai password, itu harus berhati-hati. Awas ya, ada kita punya anak ini pakai password, itu subhat itu. Karena ada orang yang kita nggak pakai password. Kenapa? Untuk kita memeriksa di media sosial itu luar biasa. Dari apa yang terjadi sekarang ini luar biasa. Maka jangan sampai anak kita rusak karena media sosial tersebut. Baik, sebagai penutup yang aku ingin katakan di sini berkaitan tentang masalah media sosial. Ini ada cerita nyata yang pernah waktu itu orang itu bercerita sendiri kepada saya. Ada seorang perempuan, yang perempuan ini perempuan soleh. Sekampung semuanya kata perempuan ini perempuan soleh. Sekampung. Sehingga ada salah satu ustaz datang kepada perempuan ini ingin meminangnya, ingin dititbahnya, diberikan simbol dengan alunan. Apa yang terjadi? Aluannya diambil, disobek, taruh di bawah, diinjek. Ini perempuan. Kata orang sekampung ini soleh. Karena memang baik, majelis taklim sholatnya. Tiba-tiba dikasih alurannya disobek, taruh bawah, diinjek. Tidak berapa lama dari kejadian itu, ini anak perempuan menikah dengan laki-laki yang beda agama. Sehingga orang tuanya bingung, kaget, dibaksa agar tidak ngancam kamu diri karena ditinggalkan. Setelah diselidiki dari mana? Kok anak yang perempuan katanya solehah ini dalam bergaul diam di rumah kok bisa seperti ini lewat media sosial? Ya, yang kita punya anak. Kalau ada pepatah Indonesia air nama hanya jatuh. Kita punya anak yang suka diam, tapi tangannya nggak pernah diam. Jadi gini terus. Bukan bertasbih, bukan. Ini hati-hati. Nah, inilah kalau kita bisa menanamkan di hati kita sekali lagi para orang tua, menjadikan anak itu bukan bonus tapi amanah dari Allah. Insya Allah anak tersebut tidak menjadi sebab kita masuk neraka, tapi anak tersebut menjadi sebab kita masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang Al-Baqir maksudkan inti yang Al-Baqir sampaikan ini setelah selesai lihat anak kita bergaulnya dengan siapa, akidahnya bagaimana, sholatnya bagaimana, kewajibannya kemaksatan dia, agar jangan sampai kita masuk surga dicegat sama kita punya anak. Akhirnya amal ibadah kita semuanya menjadi habaan manthura, hanya menjadi debu yang bertebaran tidak dianggap karena anak kita tidak kita didik. Para hadirin sini muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja yang bisa bagi sampaikan. Ya. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga silakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sehingga diharapkan ayat ini untuk berkembang. Katanya cuma 30 hari, berarti sudah sekilo. Jadi cerita yang seperti ini menjadi bekal pendidikan manusia. Artinya gini, pendidikan yang baik, pendidikan yang dari orang tuanya, sehingga dia kuat hidup, survive, mencari kehidupannya, bisa diajak orang sendiri. Tapi kalau kayak Mukas tadi, dia juga dengan fasilitas yang ada, dia sepertinya kelihatannya bagus, semua itu bagus, badannya sehat, injeksi, makanan tersedia, vitaminnya juga tersedia. Tapi apa? Ketika berjalan juga dia tidak bisa mencari makan, memenuhi kebutuhan sendiri tidak bisa. Jadi kalau dilihat kepada Rasulullah ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kemudian umur 9 tahun dia sudah berdagang dengan pamannya dari Mekah ke Syam, Palestina. Artinya kemandirian dari awal. Juga kalau misalnya anak-anak Rasulullah itu di masa kecilnya itu sangat luar biasa dia Pak. Saya hanya memberikan analogi sehingga ini menjadi inspirasi bagi semuanya gitu. Kalau mendidik anak ini, kalau kita tanyakan bagaimana mendidiknya, tidak ada satu sekolah pun di dunia ini yang bisa melahirkan orang. Jadi kalau kita tanyakan, kembalikan kepada bagaimana Rasulullah menjadi suatu laksana. Jadi kalau ditanyakan kepada hadis juga hadis tidak bisa membuat generasi, di cloning gitu istilahnya. Jadi kalau saya tanyakan, apakah Habib tahu bagaimana secara sistematikanya bagaimana melahirkan generasi yang goal? Kan gitu pertanyaannya jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di gua ada yang mau tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan menjawab. Pertama tentang masalah generasi daripada Islam. Sebetulnya saya ingin mempanjang lebarkan tadi di awal tentang masalah berjamaah. Kalau kita baca sejarah, Nabi kita Muhammad SAW pertama kali masuk kota Madinah. Nabi masuk kota Madinah, itu Nabi melihat perdagangan 90% dipegang oleh orang Yahudi. Masuk kota Madinah. Setelah Nabi berdakwah 13 tahun di Makkah, kemudian Nabi tidak mendapati dakwahnya itu sukses, akhirnya Nabi hijrah. Ini sunatullah. Makanya kenapa kebanyakan para ulama itu berhijrah? Seperti kita punya Habib Rizik luar biasa. Beliau katakan tidak ada daripada masalah berhijrah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan keadaan terancam. Itu pun dilakukan oleh Nabi Muhammad 13 tahun berdakwah di kota Madinah, 13 tahun berdakwah. Kemudian Nabi Muhammad tidak mendapati sesuatu yang baik. Nabi datang ke Taif, ke Bani Najjar. Nabi datang ke sana karena Nabi mendapati daripada keluarga ibunda Nabi Muhammad SAW, Aminah banyak di sana. Ternyata Nabi di kota Taif dihina, maki. Anak-anak kecil berbaris melempari Nabi. Bahkan Nabi berjalan di satu jalan yang Nabi sudah tidak bisa mundur, harus lewat jalan depan. Itu pemuda yang badannya tegap, kiri kaki kanan Nabi masuk dipukul, jatuh ke kiri, dipukul lagi dari kanan terus sampai ke ujung. Nabi akhirnya memutar strateginya dengan Nabi melakukan hijrah. Nabi waktu berhijrah luar biasa, banyak hikmah daripada hijrah. Jadi yang intinya waktu Nabi berhijrah, Nabi melihat ekonomi waktu itu mereka Yahudi 90%. Nah ini yang kadang-kadang kurang kita sikapi. Apa yang dilakukan Nabi pertama kali waktu itu? Setelah Nabi mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansor dipersahabatkan, setelah itu Nabi menyuruh para sahabatnya untuk tidak absen sholat berjamaah. Jangan absen. Sampai dalam cerita kalau ada yang absen, yang tidak datang, Nabi tanya waktu itu, di mana sahabat ini? Kalau sakit sembuh, kalau dia meninggal ditaziahi sama Nabi. Sampai dalam cerita kurun waktu 3 tahun, perekonomian Islam sudah perekonomian waktu itu dipegang oleh orang Islam. Diawali dengan sholat berjamaah. Nah sekarang berjamaah sudah sepi. Uang tidak terasa. Kenapa? Kok Nabi galakkan anjing salat berjamaah? Karena waktu mereka berkumpul akan ada diskusi, akan ada uang. Kenapa? Kok hikmahnya soft itu harus diterapkan? Sampai dalam satu hadis
Nabi mengatakan bahwasanya luruskan sofmu atau Allah akan cerai beraikan hatimu. Kenapa? Karena merapikan sof itu memiliki sir, kandungan yang luar biasa, bukan hanya sekedar merapat. Di situ ada. Makanya setelah muhajir Ansor dipersaudarakan, gimana ini persaudaraan terus terjalin? Salat berjamaah. Setiap 1 hari 5 kali mereka bertemu minimal. Terjadi diskusi, dialog, sampai di antara mereka punya istri 2. Yang muhajirin datang belum punya istri, dikatakan kaum Ansor, wahai kaum muhajirin, aku punya istri 2. Yang satu ini tidak begitu cantik, yang ini cantik. Pilih mana yang kamu sukai. Kalau yang suka kamu yang cantik akan saya cerai, jadikan istrimu. Luar biasa, tidak ada hasud, tidak ada iri, yang ada mencari solusi. Ini yang digalakkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya setelah persaudaraan itu terjalin, akhirnya terjalin pula ukhuwah dan perekonomian yang 3 tahun berlalu. Sekarang tidak seperti itu. Umat Islam ingin membangun, yang lainnya iri, hasud, nggak terima, nggak senang, nggak dibantu. Ini problem. Tadi Serikat Dagang Islam kan? Serikat Dagang Islam 212 itu hanya sebagian kecil dari sekian usaha yang ingin dibuat. Tapi cuma dari sekian yang sudah ada berapa? Sekarang tanyakan kepada diri kita kalau belanja di kemana? Jujur, ayo. Kalau belanja kemana? Yang dibeli produknya siapa? Ayo jujur. Nah, yang di rumah kita itu dari sabunnya, odolnya, sikat giginya, itu produknya siapa? Iman Islam akan maju. Kenapa? Itu yang namanya Israel tetap bercokol di Gaza, di Palestina. Karena kita yang ngasih kepada mereka, produknya kita beli. Coba kita pakai hitungan logis akal saja. Kita setiap hari nyumbang 100. Produk satu aja kita beli. Minumannya, contoh aja ini, atau kecil. Minumannya kita beli. Produk beli. Satu kita beli. Umat Islam, karena di Indonesia ini ada berapa sekarang? 300 juta. Anggap separuhnya 150 juta orang Indonesia membeli produknya Yahudi 150 juta kali 100 berapa itu sebulan? Sudah kurang lebih 15 miliar kali sebulan 30 hari berapa? 450 miliar. Gimana itu? Israel Yahudi tidak cokol di tanah Palestina, kita hebat tuh. Kita ini cuma bisa nggak terima, marah-marah, tapi usahanya mana? Makanya saya waktu ada di salah satu kota, waktu itu saya ada di grupnya juga, menggalakkan tentang dana Gaza Palestina. Saya bilang itu luar biasa. Karena waktu itu saya diminta hadir. Saya tanya, saya hadir di sana dikasih waktu berapa menit? Habib cuma dikasih waktu 10 menit. Untuk apa? Untuk memimpin doa. Kalau memimpin doa saya nggak mau. Kasih saya waktu 20 menit atau 10 menit tidak apa-apa, tapi kasih saya kesempatan buat ngomong. Jangan memimpin doa. Saya ingin katakan di sana ada sesuatu yang lebih penting yang saya kita tinggalkan. Apa itu? Boykot produk Yahudi. Mulai dari diri kita masing-masing dan keluarga. 1 hari 100 perak ini kita remehkan pasti. Itu setelah kita sudah memberikan pada mereka 15 miliar. Itu kalau cuma 150 juta. Kalau 300 juta semuanya mengambil berapa kali? Itu sebulan Alhamdulillah. Kali kan kalau 1 tahun. Makanya saya kemarin tuh, kenapa kok saya nggak mau kesana cuma doa? Karena waktu saya disampaikan dengan artis-artis itu perempuan, saya nggak mau. Fitnahnya lebih besar. Habib Novel kok sampainya artis ini. Kecuali saya waktunya dikasih banyak, baru pasti. Itu yang kadang-kadang sering kita lupakan. Kita ini cuma bisa marah, kita cuma bisa nggak terima, tapi bisa apa? Solusi apa? Sumbang siapa yang kita berikan untuk Islam itu yang kita pikirkan. Kalau sudah bicara, semua orang bisa bicara. Bagi dikasih izin oleh Allah bicara, bisa bicara. Tapi action ini yang perlu kita lakukan. Maka awalilah dengan kita cinta dengan produk sendiri. Cintalah beli di warung ketimbang beli di sebagian tempat-tempat mereka ini. Jadi harus saya sebutnya namanya ya. Sebagian tempat-tempat itu. Ustaz, tapi kalau beli di warung harganya lebih mahal, nggak ada AC-nya. Tapi kalau datang ke tempat itu, Ustaz, ada AC-nya, produknya banyak, harganya lebih murah. Itu PR kita. Lebih baik kita beli produk umat Islam, walaupun di warung harganya beda, agak jauh. Tapi kita waktu membeli sedekah sama umat Islam, membantu
loh yang tak ada di antara kita. Rasa kebersamaan ingin membantu itu tidak ada. Beda cuma 1.000 perak 1.000. Sekarang kita parkir aja kan 2.000. Pom bensin untuk kencing aja 2.000 sekarang sih nggak boleh. Ini 1.000 itu ada pahalanya. Berat kan sih sama orang Islam. Gimana gak rusak kita ini? Mau kapan? Kalau mau ya nunggu pemimpinnya itu perhatian dalam umat Islam. Kalau sudah pemimpinnya perhatian dalam umat Islam semuanya kan gampang. Aman, insyaallah. Allah Subhanahu. Baik. Kemudian bagaimana cara merangkul pemuda? Cara merangkul pemuda itu memang kalau sudah al-adatu idza rasahat musyihat kata Imam Haddad. Dalam kitab Al-Hikam punya Imam Haddad, bukan Al-Hikam punya Ibn Athaillah Skandari, karena Hikam ada dua. Ada Hikam punya Ibn Athaillah Skandari yang mungkin sebagian teman sering dikaji. Ada Hikam punya Imam Haddad tipis. Kalau Hikam punya Ibn Athaillah kan ini tipis. Itu di awal mengatakan al-adatu idza rasahat musyihat. Kebiasaan itu kalau sudah benar susah dihilangkan. Pemuda sudah biasa nongkrong, sudah ngomongin susah. Sama kita sudah biasa hidup di masjid, suruh ngabisin waktunya di kedai tidak bisa. Itu biasa. Lalu bagaimana? Satu, harus ada usaha. Karena Allah sudah kasihkan prinsipnya ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau ingin yang batil hak harus datangkan. Kalau kita sudah mengatakan hak, baru yang batil akan hilang. Kalau cuma suara-suara saja, gaungan-gaungan akan hilang. Apalagi zaman kita sekarang orang muda yang mengatakan yang batil akan hilang dengan sendirinya. Usahamu apa? Yang hak mana? Yang hak tidak pernah disuarakan, yang batil akan hilang. Hak datangkan baru yang batil hilang. Allah bakal memberikan orang kepada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak bakal merubah satu kaum kalau kaum itu tidak berubah bisa. Nah, waktu kita sudah sadar ini, artinya usaha kita harus lebih capek, usahanya lebih ekstrim, harus lebih semangat. Gimana caranya? Masuk ke dunia mereka. Tapi ingat ya, ini agak sedikit sulit kalau masuk ke dunia mereka, jangan sampai menjadikan sebab kita terfitnah. Ini harus ingat. Berapa banyak kita masuk sampai nggak bisa keluar, akhirnya ikut sama mereka. Banyak yang model ini. Maka masuk ke dunia mereka, buat mereka itu merasa senang. Ini saja. Jadikan hati mereka dipegang oleh kita. Kalau hatinya sudah kepegang, disuruh apa saja mau. Bagaimana agar hati mereka terpegang? Buat mereka senang dengan kita. Kalau sudah mereka senang dengan kita, digerakkan apa saja gampang. Kenapa kok ada peristiwa 212 kumpul di Monas 7 juta manusia, bahkan ada yang mengatakan 9 juta manusia? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena mereka hatinya itu sudah menyatu dengan Islam, sehingga disuarakan Al-Quran disuarakan datang dari seluruh negara, daripada penjuru Indonesia, bahkan dari luar pun sampai datang. Kenapa hatinya sudah kena? Kita bagaimana caranya membuat hati mereka kena, buat mereka nyaman dengan kita, jangan bicara masalah agama. Bagaimana nyaman? Sebagai kita sunnah kali jaga, tentu saja. Makanya kita miris cerita wali-wali Songo itu, cara dakwahnya tidak pernah dipublikasikan dalam suatu kitab. Bayangkan wali Songo dulu masuk, mereka tuh kalau tidak salah hampir semuanya itu orang luar, orang Yaman. Tapi mereka masuk ke Indonesia karena dikenal dengan berdagang bisa merubah negara ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya pertumpahan darah. Kalau berada cuma segelintir aja. Tapi dia penasaran, yang ada buku-bukunya Sunan ini bisa terbang. Sunan ini punya apa namanya itu? Oh, kalau dipukul itu nggak sakit, kebal. Nah. Tapi cara dakwahnya nggak ada. Ini kadang-kadang kita miris juga. Kita dengar ada segmennya guru ya, itu kadang-kadang seperti itu. Coba itu dakwahnya wali Songo tuh dipublikasikan, ada yang tahu jadikan buku luar biasa. Ya. Tapi kita tidak kalah ketinggalan karena kita selalu menyatu dan kita mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kedua, tadi masalah pendidikan. Kalau kita ingin anak baik, ini tiga, ini harus bersatu. Pertama namanya orang tua. Orang tua mendidik anaknya. Karena Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, kalau kita ingin punya anak itu jadi baik, maka orang tua itu harus menjadi contoh dulu. Makanya kenapa para ulama-ulama kita sukses mendidik anak-anaknya, orang tuanya jadi contoh. Itu satu. Yang kedua adalah para ulamanya.
Orang tua sudah sekolah didik, di luar ulamanya mengayomi, memberikan daripada doktrin-doktrin ilmu agama. Setelah ulamanya selesai, naik ketika para pemerintahannya menutup sesuatu yang dilarang-larang. Jadi tidak membuka celah. Tapi dari ketiga ini yang paling berperan yang nomor satu adalah orang tua. Kalau orang tua sekali lagi bisa memberikan contoh yang baik, dan sudah banyak contoh-contohnya. Tapi saya ambil contoh aja. Di zaman kita sekarang Umar bin Hafid, yang beliau setiap masuk ke Indonesia, di mana beliau berada menjadi magnet untuk semua daripada para ulama. Bukan orang-orang awam seperti kita, para ulama menjadi magnet. Ikut kepada beliau. Ternyata Habib Muhammad yang beliau di usia 3 tahun Habib Umar disuruh untuk sholat tahajud bareng sama abahnya. 3 tahun, sudah usia, ya susah didik anak. Habib Umar bilang kenapa jadi orang besar? Habib Ali bin Umar Jufri, murid Habib Umar, kenapa jadi ulama luar biasa? Didikan ayamnya. Kalau kita pernah baca hadis Nabi, di usia 7 tahun itu anak kita diingatkan masalah sholat. Di 10 tahun masalah sholat dipecut itu anak dengan pecutan yang tidak sakit. Itu ada pendidikan sebelum masuk usia 7 tahun, di usia 6 tahun, namanya tarbiyatul abawiyah, pendidikan orang tua. Langsung di usia 1 tahun sebelum masuk ke 7 tahun, seorang ayah yang didik anaknya. Sekarang kadang-kadang kita lebih senang anak kita masuk ke formal, ketika masuk masalah agama itu aja. Jadi repot seperti itu. Kita lebih senang anak kita itu masuk ke dunia seperti itu. Tapi kalau anaknya tidak paham masalah agama, biasa. Kalau anak kita hafal lagu-lagu pop, bahkan bisa joget, itu orang tua senang sekali. Di foto, di ekspor, kita banyak sekali. Orang tuanya ekspor itu. Saya ambil contoh saja, nggak usah repot-repot. Kita punya negara ini. Asal dari Lombok usia 7 tahun, hafal Al-Quran, menghebohkan dunia. Dunia ya, terhebohkan. Usia 7 tahun hafal Al-Quran, termasuk yang terbaik, 3 terbaik seluruh dunia. Kalau tidak 3 terbaik seluruh dunia, mana dari kita punya negara? Nah, tapi ada satu pembalap. Pembalap ini nggak menang, nggak juara. Dikasih uang berapa ratus juta. Pemain bulu tangkis menang, dikasih uang sampai berapa 20 miliar. Bahkan setiap bulannya dia dikasih kalau tidak salah 20 juta setiap orang. Ya gimana motivasi? Coba yang itu yang namanya Usman kalau tidak salah ini dari Lombok. Coba itu dipublikasikan. Ada yang nyonting, mana media yang ada, televisi mana ada. Ya gimana kita punya anak di pemuda-pemuda baik. Pendidikan agamanya tidak pernah disuarakan, tidak pernah dibesarkan, tidak pernah dipublikasikan, tidak akan baik. Tetapi kita selalu optimis kalau kita sebagai orang tua menanamkan contoh dari awal dari kita, maka insya Allah anak-anak kita pun akan menjadi baik. Nah inilah pentingnya kita semenjak ini menanamkan Nabi Muhammad SAW cintanya kepada anak kita. Makanya dikata alimu auladakum salat, ajar anakmu 3 perkara: cinta Allah, cinta Rasulullah, dan cinta Al-Quran. Kalau itu sudah kita tanamkan semenjak kecil, bukan suatu yang mustahil anak kita bisa menjadi ulama yang lebih hebat daripada ulama-ulama zaman dulu. Tidak suatu mustahil. As-Sakibaki yang memberikan ulama zaman dulu masih ada sampai sekarang, yaitu Allah. Kalau kita berusaha, semuanya akan kita dapat. Jangan pernah putus asa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang jahadu fina, sungguh-sungguh menuju kepada kami, lanahdiyannahum, pasti akan kami berikan petunjuk kepada mereka. Subulana, Allah gunakan kalimat jamak. Cukup Allah katakan sabila, cukup kalau dengan jalan subulana, artinya jalan-jalan yang begitu banyak untuk memotivasi kita agar tidak putus asa, untuk meraih apa yang kita inginkan. Selama tujuannya Allah akan berikan jalan semuanya agar kita selalu berusaha. Jadi tanamkan kita punya anak semenjak ini untuk cinta kepada Nabi Muhammad, maka itulah resep yang paling mujarab. Kalau kita ingin punya anak soleh dan soleh, dari semenjak ini kenalkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa anak baru lahir disunahkan untuk diajari? Agar kenal kepada Allah dan juga Nabi Muhammad. Kemudian dihormati, kemudian setelah itu diberikan nama yang baik, kemudian setelah itu dihitam, kemudian diberikan daripada juga apa itu potongan rambut. Kenapa kok itu digalakan? Ada lagi namanya tahnik, ada lagi yang apa itu? Apa itu berkurban, memberikan daripada orang laki-laki 2 kambing, disunahkannya perempuan 1. Untuk apa itu semua? Untuk semenjak dini kita punya anak dikenalkan sama Nabi Muhammad. Kalau anak kita semenjak kecil
Tidak mungkin jadi anak rusak. Anak sekarang idolanya artis, pemain bola, orang tuanya dukung juga, tidak nasihatin, gimana akan rusak? Tapi kalau semenjak ini anak kita dikenalkan dengan Nabi Muhammad, idolanya Nabi Muhammad, yang dibicarakan Nabi Muhammad. Kalau duduknya pun dipilih orangnya harus yang menceritakan Nabi Muhammad. Duduknya sama ulama, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Cintanya Nabi Muhammad, anak kita akan menjadi orang yang paling cinta sama Nabi Muhammad, yang paling dekat sama Nabi Muhammad, sehingga menjadi ulama, orang-orang pewaris ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Mari sama-sama kita berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadikan sebab kita makin dekat dengan Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang setiap saatnya kita belajar ini menjadikan kita makin takut dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu dari Allah, dan ilmu yang menjadikan kita sombong, ilmu yang menjadikan kita meremehkan orang, ilmu yang menjadikan kita mencari aib kesalahan orang lain, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pertemukan kita dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang selalu mengingatkan kita tentang kebaikan, teman-teman yang selalu menyemangati kita untuk beribadah, teman-teman yang selalu mengingatkan kita untuk dekat dengan Allah dan Rasul-Nya, dan kita berlindung dari Allah daripada teman dan perkumpulan yang tidak baik yang selalu menjadikan kita jauh dari Allah, jauh daripada Rasul-Nya. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan menjalankan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak golongan kita menjadi orang-orang yang suka meremehkan dosa. Ya Allah, jangan menjadikan kami orang-orang yang suka meremehkan dosa. Ya Allah, jangan menjadikan kami orang-orang yang suka meremehkan dosa. La sabira kamal israr wa la kabira kamal istighfar. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan dengan terus-menerus kecuali menjadi besar. Ya Allah, jangan menjadikan kami orang-orang yang seperti ini. Ya Allah, yang meremehkan dosa, yang menalisan kami dosa, menggunjing, membicarakan tentang orang lain, atau daripada memfitnah orang lain. Ya Allah, jauhkan kami daripada segala kejelekan lidah. Ya Allah, jauhkan kami daripada tangan kami. Ya Allah, yang berbuat zalim, mengambil hak yang bukan haknya kami. Jauhkan kami daripada langkah kaki ini. Ya Allah, untuk menuju tempat-tempat yang Kau tidak ridhoi. Tapi jadikan ya Allah sisa umur kami pada saat ini. Ya Allah, yang kami tidak tahu kapan Engkau akan menjemput nyawa kami, Engkau akan mencabut nyawa kami. Ya Allah, tapi ya Allah, di antara kami dan kami semua berkeinginan ya Allah, tatkala Engkau mencabut nyawa kami, kami ingin waktu itu kami dalam keadaan beribadah. Ya Allah, kami ingin waktu Engkau cabut nyawa kami sedang Al-Quran. Kami ingin waktu Engkau mencabut nyawa kami sedang menyampaikan kebaikan. Ya Allah, kami ingin waktu Engkau mencabut nyawa kami. Ya Allah, kami dalam keadaan menangis minta sujud kepada-Mu. Ya Allah, kami ingin dalam keadaan sholat. Ya Allah, dalam keadaan sholat. Ya Allah, dalam keadaan sholat. Ya Allah, paling afdalnya ibadah, sesuatu yang paling Kau cintai. Ya Allah, maka cabutlah nyawa dalam keadaan sholat. Ya Allah, memang ini sesuatu yang mustahil, tapi ya Allah, dengan perkumpulan keberkahan waktu tempat yang berada kami pada saat ini. Ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami. Ya Allah, jangan Kau keluarkan kami dari tempat ini, melainkan doa-doa kami yang selama ini kami panjatkan Kau kabulkan. Ya Allah, baik doa yang sekarang ini kami doakan atau doa yang akan datang, kabulkan semua doa kami. Ya Allah, khususnya ya Allah, di antara kami memiliki anak. Ya Allah, Engkau takdirkan kami hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, hidup di zaman yang penuh dengan kejelekan, pergaulan bebas di mana-mana. Ya Allah, berikan kami sebagai orang tua kekuatan untuk mendidik anak-anak kami. Jadikan kami orang tua yang memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kami. Berikan kekuatan kami untuk memberikan pendidikan agama. Mudahkan kami untuk mengasih Nabi Muhammad kepada anak-anak kami semenjak dini. Ya Allah, sehingga di masa besarnya anak kami bisa menjadi penerus berjuang kekasih Nabi Muhammad. Dan juga kami mohon kepada-Mu. Ya Allah, kalau kami coba menjawab kami semua dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, meninggal iman. Ya Allah, mudahkan lisan, mulut dan hati kami. Ya Allah, untuk mengucapkan kagum. Ya Allah, ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum berbagai akhiri, ini ada dua pengumuman yang saya sampaikan. Satu, kita di Pekanbaru punya grup namanya grup WhatsApp, grup media sosial WhatsApp. Jadi
grup tersebut kita buat khusus buat tanya jawab sebelumnya. Jadi yang ingin bertanya, ntar silakan tidak usah bingung. Barangkali kita mau bertanya dengan Ustaz Guru ulama kita, Habib kita ternyata lagi sibuk, lagi di luar. Nah, silakan bisa bergabung, silakan tanyakan di sini. Dan saya mohon sama admin, kalau ada satu hari pertanyaan di grup ternyata saya belum jawab, kalau saya dijawab, kirimlah pertanyaannya, insya Allah saya jawab. Nah itu yang pertama, silakan yang punya WhatsApp bisa bergabung, didaftarkan nomornya, dicatat, kita masukkan sambil bersilaturahmi di sana, kemudian juga menjadi media tanya jawab. Baik bapak-bapak atau ibu yang bergabung, silakan dicatat. Ntar insya Allah di sana tidak ada obrolan yang macam-macam, nyeleneh kirim gambar yang pantas, tidak ada insya Allah. Kemudian yang kedua, mohon doanya. Kami punya guru, kita punya guru Bu Yahya ingin membangun radio. Karena dari itu berbicara pemuda dan pemudi. Kita ini sekarang lagi kerepotan gimana cara aksesnya. Kita lagi ingin buat radio. Kita ingin buat radio sehingga kita bisa belajar dan guru-guru kita gampang lewat radio. Kita yang lagi di rumah lagi masak bisa dengarkan ilmu agama lewat radio. Kita mungkin yang lagi kena macet di mobil bisa cari ilmu lewat radio. Jadi makanya dan barangkali ada yang ingin menjadi pejuang-pejuang Muhammad, ingin ikut terserta, silakan bertanya dengan admin, dengan kru, ntar jelaskan bagaimana kita butuh ustaz, para kiai, para ulama, khususnya tentang masalah pewujudan radio tersebut yang tentu tidak jauh butuh dengan yang namanya donasi dana. Nah itu juga sedang galakan sehingga ntar setiap detiknya kita bisa belajar ilmu agama. Dan bayangkan kalau Nabi Muhammad pernah mensabdakan menunjukkan sesuatu itu mendapatkan pahala. Menunjukkan, kita bukan hanya menunjukkan, kita membuat. Kalau satu pekan baru ini contoh ada 1 juta orang satu pekan baru, kita yang memberikan donasi di situ, kita yang membuat radio tersebut, pahalanya tidak akan berkurang sampai datangnya hari kiamat pun kita sudah meninggal dunia. Maka daripada itu kita lagi menggalakan ya. Saya sudah 2 kali ke sini, pekan baru juga ke dunia. Di sini mohon doanya kita langsung pergi. Nah itu juga kita lagi menggalakan. Alhamdulillah di Budi kita sudah bertradisi, sudah mulai dibuat. Bulan kemarin kita bercerita tentang saya, alhamdulillah sudah ada Habib saya yang menjamin radio. Butuhnya sekian puluh juta saya yang menjamin. Harta kita itu bukan harta yang kita simpan, tapi harta yang kita untuk membantu agama Allah dan Rasulnya. Itu yang akan menjadi harta kita. Bukan harta yang kita simpan, kita tumpuk. Harta yang kita simpan, kita tumpuk, kita meninggal dunia jadi ahli waris. Iya kalau ahli warisnya ingat sama kita, kalau tidak, selesai sudah. Karena ada sahabat kepada saya nanya, Habib, boleh tidak kalau saya uang saya ini saya simpan untuk anak keturunan saya? Boleh, tapi ada yang lebih baik. Apa itu? Sudah kau kan bantu agama Allah dan Rasulnya, karena itu yang bermanfaat bagi kita kelak di akhirat. Jadi mohon doanya agar Allah kirimkan pejuang-pejuang Nabi Muhammad untuk membantu terselenggaranya terbuatnya pada radio tersebut. Saya tanya-tanya di bulan baru belum ada radio, dan saya punya guru Buya Yahya pun menginstruksikan, menganjurkan sebelum beliau ke sini saya mewakili terlebih dahulu untuk diinstruksikan. Karena kalau cuma datangkan Buya Yahya, orang di dunia ada yang nanya, Ustaz gimana caranya datangkan Buya Yahya? Karena yang jawab itu yang ikut sama saya di sini, Buya Yahya itu kalau ingin datang harus ada program di situ. Kemudian baru saya jawab. Nah kalau di sini sudah buat radio, baru ntar sambil berjalan radio itu sudah ada, ntar pesantren, sekolah semuanya melalui daripada radio. Karena sudah ada beberapa yang terwujud melalui radio dulu, baru ntar disuarakan tentang motivasi dakwah, semangat apa semuanya tercipta itu tanah, pondok pesantren, gurunya, santrinya semuanya. Ya oleh radio. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan daripada hari ini kita diberi oleh Allah Nabi Muhammad yang siap berjuang membantu. Karena kalau sudah radio ini terbuat, bayangkan berapa orang yang mendengar mencari ilmu dia dapat pahala terkeliling, dan orang yang mewujudkan radio tersebut dapat pahala yang tidak berkurang sedikit pun. Sebanyak mana orang yang mendengar, sebanyak itu dia dapat pahala. Itu saja yang bisa bagi sampaikan. Para minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhir kalau kita ya Allah.